Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Kisah Warganet, tempat cerita-cerita horor menunggu untuk didengar. Sebelum kita mulai, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga yang mendengarkan diberi kesehatan, ketenangan hati, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari segala bahaya yang tampak maupun yang tak terlihat. Amin. Satu hal lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu like and share supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Kisah Warganet. Inilah cerita kali ini. Asap tipis dari tungku dapur memenuhi ruang kecil tempat Hikmah membantu Mbah Ratini menyiapkan sarapan sederhana. Rumah mereka terbuat dari dinding bambu, berdiri di pinggir desa Pandanwangi yang dikelilingi kebun singkong dan hamparan padi. Suara ayam dan obrolan warga di kejauhan menjadi keseharian yang tetap sama sejak Hikmah kecil. Kalau selesai, tolong ambilkan daun singkong di belakang. Nanti kita bikin sayur, kata Mbah Ratini sambil duduk di bangku yang sudah lama aus. Hikmah mengangguk. Iya Mbah. Sesekali Hikmah memandang keluar jendela kecil. Matanya mengikuti jalan tanah yang mengarah keluar desa, seolah membayangkan sesuatu yang jauh dari rutinitas mereka. Penghasilan dari hasil kebun sering tidak cukup. Sisanya mereka tutupi dengan pekerjaan serabutan yang tak selalu ada. Setiap malam Hikmah mendengar Mbah Ratini menarik nafas panjang sambil menghitung uang receh untuk belanja besok. Saat sedang menata piring, Hikmah akhirnya berani berkata, "Mbah, aku mau coba kerja di kota. Katanya di sana ada penyalur pembantu rumah tangga. Mungkin bisa bantu kita." Mbah Ratini terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Kalau itu keputusanmu, Mbah tidak melarang. Tapi sebelum berangkat, kamu harus menemui Mbah Muksin. Dulu orang-orang pergi ke sana untuk minta doa biar selamat di tempat baru." Hikmah tahu banyak warga yang enggan ke rumah Mbah Muksin, bukan karena jahat, tapi lokasinya terpencil, jauh dari rumah penduduk lain. Namun Hikmah butuh restu dan doa, jadi dia mengangguk setuju. Keesokan paginya, Hikmah berangkat setelah menyiapkan semua kebutuhan Mbah Ratini. Perjalanannya membutuhkan hampir 2 jam, berjalan kaki melewati kebun, tanah lapang, dan jalan setapak yang jarang dilewati. Semakin jauh melangkah, semakin sunyi suasananya. Hanya suara burung dan gesekan daun yang menemani. Rumah Mbah Muksin akhirnya terlihat, berdiri sendirian dengan halaman tanah yang luas. Pintu terbuka, memperlihatkan seorang pria tua duduk di dalam sambil menatap Hikmah datang. "Kamu cucunya Ratini?" tanya Mbah Muksin pelan. "Iya Mbah, Mbah Ratini nyuruh aku kesini sebelum merantau." Mbah Muksin mempersilahkan masuk. Ruangan itu dipenuhi aroma wangi dari dupa yang menyala, namun tidak menyengat. Mbah Muksin mengambil beberapa benda kecil dari kotak kayu, lalu berkata, "Kamu mau kerja di kota. Banyak orang bilang kota itu keras. Susuk ini hanya untuk pemikat saja, bukan untuk menyakiti orang. Tapi ingat pantangannya. Jangan memandang rendah majikanmu, dan jangan berbuat hal-hal yang bisa menjerumuskan." Hikmah mengangguk. "Aku cuma ingin hidup lebih baik, Mbah." "Kalau begitu, duduk dan jangan bergerak." Mbah Muksin mengambil jarum kecil, lebih halus dari jarum jahit. Dengan telaten dia menempelkan jarum itu ke kulit Hikmah, seperti menyentuhkan benda dingin yang langsung meresap. Tidak sakit, hanya terasa seperti tekanan ringan. Mbah Muksin kemudian mengusap wajah Hikmah
sambil membacakan doa pendek. Sudah, pantangan tadi jangan dilanggar. Susuk ini akan membuat orang mudah menyukaimu, tapi kamu tetap harus menjaga diri. Hikmah mengucapkan terima kasih dan pamit pulang. Perjalanan kembali terasa lebih cepat, meski pikirannya sibuk memikirkan apa yang akan terjadi ketika tiba di kota. Malam itu Hikmah mengemas baju yang hanya beberapa helai dan makan bersama Mbak Ratini dengan suasana hening namun hangat. 2 hari kemudian, Hikmah berdiri di tepi jalan besar desa menunggu bus antar kota. Ketika bus berhenti, dia menaiki tangga dengan rasa gugup yang bercampur harapan. Dari jendela bus yang terus melaju, Hikmat melihat desa perlahan menghilang. Perjalanan itu berakhir di terminal kota yang jauh lebih ramai dari yang pernah dibayangkan. Setelah turun, Hikmah mengikuti petunjuk seorang petugas menuju kantor penyalur pembantu rumah tangga. Bangunan itu tidak besar, tetapi dipenuhi orang yang datang dan pergi membawa berkas. Seorang perempuan staf penyalur memanggil, "Kamu yang daftar dari desa Pandanwangi?" "Iya Mbak," jawab Hikmah pelan. Staf itu membuka map, membaca beberapa baris, lalu berkata, "Ada keluarga yang butuh pembantu. Mulai hari ini, kamu ikut saya." Hikmah mengangguk dan mengikuti staf tersebut naik mobil kecil menuju rumah majikan barunya. Perjalanan tidak terlalu lama, tetapi cukup membuat Hikmah cemas. Dia memegang ujung tasnya erat-erat sambil memikirkan pesan Mbak Ratini dan pantangan Mbak Muksin. Ketika mobil berhenti di depan rumah besar dengan pagar kokoh, staf itu berkata, "Ini rumah Bu Andira dan Pak Gunawan. Mereka punya anak satu, namanya Mala." Pintu rumah terbuka. Seorang perempuan muda dengan wajah tegas keluar. "Kamu Hikmah?" "Iya Bu," jawab Hikmah sambil menunduk. Andira mengamati Hikmah dari ujung kepala sampai kaki, lalu masuk sambil berkata, "Masuk, nanti saya jelaskan pekerjaan kamu." Di dalam rumah suasana bersih dan rapi. Di ruang tamu, Hikmah melihat seorang pria sedang menggendong anak kecil yang tampak ceria. Pria itu tersenyum ramah. "Saya Gunawan, ini Mala," ucapnya. Mala melambaikan tangan kecilnya. "Halo Mbak." Senyum itu membuat Hikmah sedikit tenang. Andira kemudian menunjukkan kamar pembantu, dapur, dan tugas-tugas yang harus dilakukan setiap hari. Nada suaranya tegas, tapi tidak menyakitkan. Selama beberapa hari pertama, Hikmah menyesuaikan diri dengan cepat. Dia bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menjaga Mala ketika Andira sibuk, dan membantu memasak. Andira beberapa kali memuji kerjanya. "Bagus, kamu rapih dan cekatan," kata Andira ketika Hikmah selesai membereskan ruang keluarga. Pujian itu membuat Hikmah merasa lebih percaya diri. Tanpa disadari, perubahan kecil mulai muncul dalam cara dia berjalan dan berbicara. Setiap gerakannya tampak lebih mantap dari sebelumnya. Gunawan juga memperhatikan perubahan itu. Saat bertemu di dapur atau halaman, pandangannya sering mengikuti Hikmah lebih lama dari yang seharusnya. Hikmah tidak menaruh curiga. Dia hanya merasa Gunawan orang yang ramah dan mudah tersenyum. Namun seiring hari berganti, tatapan Gunawan semakin terasa berbeda. Hikmah beberapa kali menangkap Gunawan memandangi dirinya ketika Hikmah sedang fokus mengerjakan sesuatu. Seolah ada sesuatu yang menarik perhatian pria itu. Hikmah tidak memahami alasan dibalik tatapan tersebut, tetapi tubuhnya terasa lebih hangat setiap kali menyadarinya. Suasana rumah perlahan berubah meski rutinitas tetap sama. Andira mulai lebih sering menyerahkan pengasuhan Mala kepada Hikmah.
Sementara itu Gunawan terkadang mencari-cari alasan untuk mengajak Hikmah berbicara. "Kamu sudah betah di sini?" tanya Gunawan suatu sore ketika Hikmah sedang menyapu halaman. "Sudah Pak, Bu Andira juga baik," jawab Hikmah tanpa rasa curiga. Gunawan tersenyum sambil mengangguk, tetapi senyumnya tidak cepat hilang seperti sebelumnya. Hikmah tidak memahami perubahan itu sepenuhnya. Dia hanya tahu bahwa hari-harinya terasa berbeda dan rasa percaya dirinya meningkat tanpa alasan jelas. Sebagian dari dirinya terus mengingat pantangan Mbak Muksin, tetapi pikiran itu cepat menghilang setiap kali Hikmah sibuk dengan pekerjaannya. Suasana rumah yang perlahan berubah membuat Hikmah semakin sering merasa gugup setiap kali Gunawan muncul di dekatnya. Tatapan pria itu sulit ditebak, tetapi selalu berhenti cukup lama untuk membuat Hikmah bingung harus bersikap bagaimana. Perubahan itu tidak pernah ia pahami sepenuhnya, namun hari demi hari terasa semakin jelas. Siang itu Andira bersiap membawa Mala ke sebuah acara keluarga. "Hikmah, kamu jaga rumah ya, saya pulang agak sore," ucap Andira sambil memakaikan sandal pada Mala. "Iya Bu," jawab Hikmah. Ketika mobil Andira keluar dari halaman, rumah langsung terasa lebih sunyi. Hikmah melanjutkan pekerjaannya mencuci beberapa perabot di dapur. Langkah Gunawan terdengar mendekat, membuat Hikmah berhenti sejenak. "Kamu sudah makan?" tanya Gunawan sambil berdiri di ambang pintu dapur. "Belum Pak, nanti saja setelah semua beres." Gunawan mengangguk, lalu berkata pelan, "Kalau sudah selesai, ikut saya ke belakang sebentar. Ada yang mau saya bicarakan." Hikmah menunduk. "Ada apa Pak?" "Nanti saja, tidak lama." Hikmah kembali bekerja, tetapi pikirannya tidak tenang. Permintaan itu membuat dadanya terasa berat, seperti ada dorongan yang memaksanya menuruti walau hatinya ragu. Setelah pekerjaan selesai, Hikmah berjalan perlahan menuju gudang belakang rumah. Gudang itu jarang dipakai, hanya menyimpan alat-alat kebersihan dan barang lama. Ketika Hikmah masuk, Gunawan sudah menunggu sambil menutup pintu perlahan. Cahaya yang masuk hanya dari jendela kecil di atas lemari. "Hikmah, saya ingin bicara." Suara Gunawan rendah dan serius. Hikmah berdiri dekat tumpukan kardus. "Bicara apa Pak?" Gunawan mendekat satu langkah. "Saya tidak tahu kenapa, tapi sejak kamu datang, rumah ini terasa berbeda. Kamu juga berbeda." Hikmah menelan ludah. Setiap bagian dirinya ingin menjauh, tetapi kakinya tidak bergerak. Suaranya keluar sangat pelan. "Saya cuma bekerja seperti biasa Pak." "Kamu tidak perlu takut. Saya cuma ingin jujur. Saya sangat tertarik sama kamu." Ucapan itu membuat Hikmah gemetar. Keinginan untuk menghindar muncul, tetapi bersamaan dengan itu, ada perasaan lain yang mendorongnya tetap tinggal. Perasaan yang tidak pernah Hikmah rasakan sebelumnya, seolah tubuhnya memilih lebih cepat dari pikirannya. Langkah Gunawan mendekat lagi. "Kalau kamu tidak mau, saya tidak memaksa," katanya, namun pandangannya tidak berpaling. Hikmah berusaha berkata tidak, tetapi yang keluar hanya bisikan lemah. Dalam hitungan detik, keduanya terjerumus dalam hubungan yang seharusnya tidak terjadi. Tidak ada kalimat panjang, hanya dorongan yang tidak dapat ditepis dan keputusan keliru yang akhirnya mereka lakukan bersama. Sejak kejadian itu, Hikmah keluar dari gudang dengan nafas berat. Perasaannya campur aduk, takut, malu. Namun anehnya, ada keberanian baru yang muncul begitu saja.
Ketika Gunawan melewati Hikmah di ruang tamu sore harinya, Hikmah justru membalas tatapan pria itu tanpa rasa canggung. Gunawan semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. Setiap kesempatan, dia mencari Hikmah. Setiap malam ketika rumah mulai tenang, langkah Gunawan terdengar mendekati kamar pembantu. Hikmah membuka pintu tanpa banyak kata, dan hubungan gelap itu terus berulang. Perubahan kecil mulai terlihat dalam interaksi Gunawan dan Andira. Andira beberapa kali menatap suaminya dengan alis mengernyit, seperti merasakan sesuatu yang tidak pas. Gunawan terlihat gelisah dan mudah tersinggung meski berusaha menutupi. Namun sumber perubahan itu belum sepenuhnya jelas bagi Andira. Yang dia tahu, rumah yang biasanya teratur kini terasa tidak setenang sebelumnya. Dan perubahan itu membuat Andira semakin sering memperhatikan sikap suaminya. Gunawan mudah tersinggung, jarang menjawab pertanyaannya, dan lebih sering menghindar. Andira mencoba menganggap semuanya hanya kelelahan. Tetapi perubahan itu berlangsung terus dan membuatnya tidak tenang. Suatu sore ketika makan malam baru saja disiapkan, Andira berkata, "Mas, besok kita antar Mala ke dokter. Jadwal kontrol bulanan." Gunawan hanya mengangguk, tidak ada senyum, tidak ada perhatian dalam suaranya. Andira menatapnya lebih lama. "Mas, kenapa? Ada masalah di kantor?" "Tidak ada," jawab Gunawan cepat, lalu beranjak dari meja makan sebelum Andira berkata lagi. Perilaku seperti itu terus terjadi. Gerak-gerik Gunawan berubah, terutama ketika Hikmah berada di sekitar mereka. Bahkan ketika Hikmah sedang mengantar Mala bermain di halaman, Gunawan terlihat mencuri pandang. Andira tidak melewatkan detail itu. Rasa curiga mulai tumbuh meskipun Andira berusaha menyangkalnya. Malam berikutnya Andira terbangun karena merasa sendirian di ranjang. Tangannya meraba sisi tempat tidur yang biasanya ditempati Gunawan, tetapi kosong dan dingin. Andira bangkit, menyalakan lampu kecil, lalu berjalan keluar kamar dengan langkah hati-hati. "Mas," panggil Andira pelan. Tidak ada jawaban. Andira memeriksa ruang tamu, kamar mandi, lalu dapur. Semuanya sepi. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika mengarah ke kamar pembantu. Pintu kamar itu tertutup rapat. Andira menelan ludah, memegang gagang pintu, lalu mendorongnya perlahan. Di dalam Gunawan dan Hikmah terkejut melihat Andira berdiri di ambang pintu. Hikmah buru-buru menarik selimut, sementara Gunawan bangkit dengan wajah pucat. "Andira, tunggu dulu," ucap Gunawan gugup. Andira menatap mereka bergantian dengan mata berkaca-kaca. "Jadi ini alasan kamu berubah, Mas?" Hikmah menunduk gemetar. Gunawan justru berkata, "Kamu jangan menyalahkan Hikmah. Dia tidak berbuat apa-apa. Jangan marahi dia." Jawaban itu membuat Andira semakin hancur. "Kamu membelanya di depan mataku sendiri." Tanpa berkata lagi, Andira berbalik, mengambil Mala dari kamar anak, lalu keluar rumah sambil menangis keras. Mobilnya melaju keluar halaman. Tanpa pikir panjang, air mata terus mengalir. Rasa marah bercampur rasa dikhianati. Sesampainya di rumah orang tuanya, Andira menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibunya langsung berkata, "Kamu harus hati-hati, Dira. Bisa jadi bukan salah Gunawan sepenuhnya. Perempuan itu mungkin pakai susuk atau pelet." Kata itu membuat Andira terdiam. Ingatan tentang perubahan Hikmah yang mendadak percaya diri dan tatapan aneh Gunawan muncul di pikirannya. Kalau benar begitu, perempuan itu harus dihentikan. Keesokan paginya sebelum matahari naik, Andira kembali ke rumah mantan tempat tinggalnya hanya untuk mengambil beberapa barang. Di halaman belakang dia melihat baju Hikmah tergantung di jemuran. Tanpa pikir lama,
Andira meraih salah satu baju itu dan menyimpannya dalam tas. Setelah itu Andira menemui ibunya. Mereka berdua pergi ke rumah seorang dukun bernama Mbah Satmo. Rumah pria tua itu berada di pinggir desa dan dikenal karena kemampuannya membantu orang yang merasa teraniaya. "Masuk," kata Mbah Satmo ketika mereka mengetuk pintu. Andira menyerahkan baju Hikmah. "Saya mohon bantuan. Perempuan ini merusak rumah tangga saya." Mbah Satmo membuka baju itu perlahan, lalu mengambil kemenyan, beberapa paku berkarat, dan seekor ayam cemani. Semua diletakkan di lantai ritual miliknya. Ketika ayam itu disembelih, darahnya ditampung dalam mangkuk kecil. Ritual dilakukan dengan tenang namun tegas. Asap kemenyan memenuhi ruangan. Mbah Satmo merendam paku dalam darah ayam cemani sambil berkomat-kamit mengucapkan mantra. Gerakannya terukur, seolah setiap langkah sudah dihafalnya sejak lama. Andira menatap proses itu tanpa berkedip, berharap luka yang ditinggalkan oleh perselingkuhan itu menemukan balasannya. Asap kemenyan dari ritual Mbah Satmo masih terbayang dalam pikiran Andira ketika malam itu dia kembali ke rumah orang tuanya. Sementara itu di rumah Gunawan, Hikmah mulai merasa tubuhnya berbeda. Semuanya terjadi bertahap, sesuai perubahan yang diamati Gunawan sejak beberapa hari lalu. Awalnya hanya lemas di pagi hari. Hikmah mengira itu karena kurang tidur. Namun menjelang siang, demam datang begitu saja, lalu hilang dalam hitungan jam. Nafas Hikmah sering tersengal, meskipun dia tidak melakukan pekerjaan berat. Gunawan memperhatikan perubahan itu dengan cemas. "Hikmah, kamu sakit?" tanya Gunawan ketika melihat Hikmah duduk sambil memegangi perut bawahnya. "Tidak tahu, Pak. Rasanya nyeri sekali," jawab Hikmah dengan suara gemetar. Gunawan menyentuh dahi Hikmah. "Panas. Besok kita ke klinik." Namun sebelum hari berganti, rasa sakit itu meningkat tajam. Hikmah beberapa kali terbangun malam-malam karena perutnya seperti diremas. Ketika akhirnya pergi ke kamar mandi, Hikmah melihat darah mengalir bersama sesuatu yang membuatnya tercekik panik. Paku kecil berkarat jatuh ke lantai kamar mandi. Jelas terlihat, meski jumlahnya tidak banyak. "Pak, tolong!" Suara Hikmah memanggil Gunawan dari balik pintu. Gunawan bergegas membuka pintu. Ketika melihat Hikmah pucat dan tubuhnya gemetar, Gunawan benar-benar terkejut. "Kamu kenapa?" Hikmah menunjukkan paku yang ia temukan. "Ini keluar dari tubuhku." Gunawan tertegun, tidak percaya. "Tidak mungkin, ini pasti dari tempat lain." Namun Hikmah menggeleng kuat. "Aku tidak bohong, Pak." Keesokan harinya Gunawan membawa Hikmah ke dokter. Pemeriksaan dilakukan cukup lama, tetapi hasilnya membuat Gunawan lebih bingung. "Secara medis, dia sehat," kata dokter. "Tidak ada infeksi, tidak ada tanda penyakit serius." "Bagaimana bisa sehat kalau kondisinya seperti itu?" Gunawan menahan suara agar tidak meninggi. Dokter hanya menggeleng, tidak mampu memberikan jawaban lain. Hikmah semakin melemah. Setiap hari tubuhnya kehilangan tenaga. Pekerjaan rumah tak lagi mampu dia lakukan. Jalan dari kamar ke dapur pun membuatnya nyaris jatuh. Wajahnya semakin pucat. Tulang pipinya terlihat jelas dan bibirnya kering, seperti tidak mendapat cukup air. Gunawan akhirnya mengambil alih semua pekerjaan rumah sambil terus merawat Hikmah. Dia membantu Hikmah makan, memapahnya ke kamar mandi, dan menjaga agar Hikmah tidak terlalu banyak bergerak. Namun rasa bersalah terus menghantui dirinya. "Hikmah, kamu harus bilang kalau sakitnya makin parah."
kata Gunawan sambil memegangi tangan Hikmah. Sudah tidak tertahan, Pak. Hikmah menahan air mata. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Setiap kali aku ke kamar mandi, keluar darah lagi. Dan paku itu makin sering. Hari berlalu tanpa perbaikan. Hikmah semakin susah bernafas. Tubuhnya makin kusut dan nyeri di bagian bawah perut datang tanpa waktu pasti. Malam-malam panjang dipenuhi rengekan lemah dan usaha Gunawan menenangkan dirinya meski dia sendiri tidak memahami apa yang sedang terjadi. Suatu pagi ketika sinar matahari masuk melalui jendela, Hikmah berkata pelan, "Pak, saya ingin pulang ke desa. Saya ingin minta pertolongan orang kampung. Saya tidak sanggup bertahan di sini." Gunawan menatap Hikmah yang hampir tidak bisa bangun dari ranjang. "Kalau itu yang kamu mau, saya antar." Hikmah mengangguk lemah. Ada harapan kecil di wajahnya, meski tubuhnya terus digerogoti rasa sakit yang semakin tak masuk akal. Gunawan mulai menyiapkan barang-barang dan merencanakan perjalanan pulang. Di dalam benaknya hanya satu keinginan, membawa Hikmah kembali ke tempat asalnya sebelum keadaan menjadi lebih buruk dari yang sudah terlihat. Gunawan menyiapkan perjalanan mereka dengan hati berat. Hikmah hampir tidak mampu berdiri, tetapi tekad untuk pulang ke desa Pandanwangi tetap kuat. Setelah memastikan semua barang terbawa, Gunawan memapa Hikmah keluar rumah menuju halte terdekat. Tubuh Hikmah terasa ringan seperti tidak lagi punya tenaga. Ketika bus menuju desa tiba, Gunawan membantu Hikmah naik. Mereka duduk di kursi paling dekat jendela agar Hikmah bisa bersandar. Beberapa penumpang memperhatikan kondisi Hikmah, tetapi tidak berkata apa-apa. "Kalau kamu merasa pusing, bilang ya," kata Gunawan pelan. Hikmah mengangguk lemah, nafasnya pendek, dan keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Bus melaju perlahan keluar kota, melewati deretan toko lalu berubah menjadi jalan panjang yang mengarah ke desa-desa. Semakin jauh mereka berjalan, tubuh Hikmah semakin gelisah. Setengah perjalanan baru terlewati ketika Hikmah menggenggam tangan Gunawan erat-erat. "Pak, sakitnya datang lagi, lebih parah dari sebelumnya." Gunawan langsung menatap wajah Hikmah yang memucat tajam. "Tahan sebentar, kita hampir sampai." Namun rasa sakit itu tidak menunggu. Hikmah menunduk sambil memegangi perut bawahnya. Seluruh tubuhnya bergetar dan nafasnya semakin kacau. "Pak, saya tidak kuat. Tolong minta berhenti." Gunawan segera berdiri dan berkata pada sopir, "Pak, berhenti sebentar, ada yang sakit." Sopir mengerem di pinggir jalan yang sepi. Hanya ada semak dan pohon rindang di sisi kiri. Gunawan menurunkan Hikmah perlahan. Begitu kaki Hikmah menyentuh tanah, dia langsung tersungkur. Rasa sakit itu seperti menghantam seluruh tubuhnya tanpa henti. "Pak, tolong." Suara Hikmah hampir tidak terdengar. Gunawan mencoba menopangnya, tetapi tangan Hikmah sudah gemetar hebat. Darah mulai keluar dari tubuh Hikmah, lebih banyak daripada sebelumnya. Bersamaan dengan itu, paku-paku kecil berkarat jatuh ke tanah, menggelinding di antara jarinya. Hikmah menangis menahan sakit, tetapi tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Beberapa penumpang turun dari bus dan mendekat. Seorang pria berkata, "Tolong baringkan di sini saja, Mas." Namun tidak ada dari mereka yang berani menyentuh lebih jauh setelah melihat kondisi Hikmah yang mengerikan. "Apakah tidak ada yang bisa menolong?" tanya Gunawan putus asa. Seorang perempuan tua menggeleng pelan. "Anak ini sakitnya bukan sakit biasa. Kita tidak tahu harus berbuat apa." Gunawan memeluk tubuh Hikmah yang terus melemah.
Hikmah, bertahan. Kita sebentar lagi sampai desa. Hikmah membuka mata perlahan, menatap Gunawan dengan tatapan kosong. Pak, maafkan aku. Ucapnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Setelah kalimat itu, tubuhnya merosot dengan sangat pelan. Nafasnya berhenti, matanya tidak bergerak lagi. Darah terakhir mengalir tanpa kekuatan, dan beberapa paku kecil terjatuh di tanah kering. Hikmah, jangan tinggalkan saya. Hikmah. Gunawan mengguncang tubuh Hikmah, tetapi tidak ada respon. Tubuhnya sudah tak bernyawa. Penumpang mulai mundur, sebagian menutup mulut, sebagian berbisik-bisik ketakutan. Gunawan tetap memeluk tubuh Hikmah, tidak mampu menerima kenyataan di hadapannya. Perempuan yang sudah membuatnya kehilangan arah kini terbaring tak bergerak, sementara sisa-sisa penderitaannya berserakan di tanah. Gunawan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatap wajah Hikmah yang pucat dan kaku, seolah berharap tubuh itu hidup kembali. Tubuh Hikmah yang sudah tidak bernyawa akhirnya dibawa pulang menggunakan mobil sewaan. Gunawan duduk di samping jenazah, tidak berbicara sejak mereka meninggalkan lokasi tempat Hikmah mengembuskan nafas terakhir. Wajahnya kosong, tetapi matanya merah seperti terus menahan tangis. Selama perjalanan menuju desa Pandanwangi, Gunawan hanya menatap gundukan kain yang menutupi tubuh Hikmah, seolah tidak percaya gadis yang dulu ceria itu kini pulang dalam keadaan seperti itu. Ketika mobil berhenti di depan rumah bambu yang selama ini menjadi tempat tinggal Hikmah dan Barhatini, beberapa tetangga sudah berkumpul. Mereka saling berbisik, tidak menyangka Hikmah yang baru beberapa bulan merantau justru kembali dengan cara yang begitu menyayat hati. Barhatini keluar dengan langkah goyah. Mana cucuku? Mana Hikmah? Suaranya serak, seperti sudah menduga sesuatu buruk terjadi. Gunawan membuka pintu belakang mobil. Ketika kain penutup jenazah dibuka, Barhatini langsung jatuh berlutut. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah cucunya yang pucat. Hikmah, kamu kenapa pulang begini? Tangisnya pecah, membuat beberapa tetangga ikut mengusap mata. Jenazah dibawa masuk ke rumah, dan warga membantu menyiapkan segala keperluan pemakaman. Namun bisik-bisik tentang penyebab kematian Hikmah tidak berhenti. Ada yang mengaku melihat paku berkarat jatuh dari tubuh Hikmah ketika Gunawan menurunkannya. Ada pula yang mengatakan tubuh Hikmah terlalu ringan dan dingin, seperti sudah lama menderita. Meski tidak ada yang berani menyampaikan langsung, suasana desa dipenuhi rasa tidak nyaman dan takut. Gunawan berdiri di depan rumah, menatap warga yang mondar-mandir membantu. Rasa bersalah menumpuk dalam dadanya. Dia mengingat semua yang terjadi, keberaniannya melanggar batas, sikapnya membela Hikmah, hingga keputusan-keputusan keliru yang akhirnya membawa perempuan itu pada kematian yang mengenaskan. Sesekali dia menutup wajah dengan kedua tangan, berharap bisa memutar waktu, meski tahu itu tidak mungkin dilakukan. Berita kematian Hikmah sampai juga ke telinga Andira. Awalnya dia merasa lega, namun rasa puas itu berubah menjadi ketakutan yang sulit dijelaskan. Di dalam benaknya ada kekhawatiran bahwa santet yang dijalankan Mbah Satmo bisa berbalik kapan saja. Andira menjadi gelisah dan sulit tidur. Dia memilih menjaga jarak dari Gunawan dan menutup pintu komunikasi dengan pria itu. Suatu malam ketika Andira sedang menidurkan Mala, ibunya berkata, "Sudah Dira, kamu hidup saja untuk Mala. Jangan terus memikirkan bapaknya." Andira mengangguk. "Aku tidak mau kembali ke rumah itu. Aku mau hidup bertiga saja dengan Mala. Tidak ada Gunawan lagi."
Keputusan itu menjadi langkah akhir hubungan mereka. Tanpa pertengkaran panjang, tanpa proses yang bertele-tele, Andira hanya ingin menjaga dirinya dan putrinya agar tidak ikut terseret jauh dalam dampak dari kesalahan yang sudah terjadi. Sementara itu pemakaman Hikmah berlangsung sederhana, namun penuh isak tangis. Mbak Ratini duduk bersandar pada dinding rumah, tampak sangat lemah. Setelah warga pulang, Gunawan mendekati nenek itu untuk meminta maaf. "Mbah, saya salah. Saya tidak bisa jaga Hikmah," kata Gunawan sambil menunduk. Sementara itu pemakaman Hikmah berlangsung sederhana, namun penuh isak tangis. Mbah Ratini duduk bersandar pada dinding rumah, tampak sangat lemah. Setelah warga pulang, Gunawan mendekati nenek itu untuk meminta maaf. "Mbah, saya salah. Saya tidak bisa jaga Hikmah," kata Gunawan sambil menunduk. Mbak Ratini menggeleng pelan. "Sekarang semua sudah terjadi. Kamu pulang saja, Nak. Biarkan Hikmah tenang." Gunawan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari apapun yang pernah dia alami. Hari itu menjadi akhir dari jalan pintas yang dipilih Hikmah dan orang-orang di sekitarnya. Susuk yang awalnya dimaksudkan untuk keberanian dan daya tarik justru membuka celah bagi kehancuran. Santet yang dipakai untuk membalas dendam hanya memakan korban yang tidak bisa diselamatkan. Semua orang yang terlibat kehilangan sesuatu, entah keluarga, ketenangan, atau harapan. Pada akhirnya, desa Pandanwangi kembali sunyi. Hikmah dimakamkan tidak jauh dari rumah kecilnya. Mbah Ratini duduk di makam itu hampir setiap hari. Sementara Gunawan memilih pergi jauh dari desa untuk menghindari pandangan warga. Andira membesarkan Mala dengan tekad kuat agar hidup mereka tidak tersentuh lagi oleh perbuatan keliru yang pernah menghancurkan rumah tangganya. Cara-cara cepat seperti susuk dan santet tidak pernah membawa kebaikan. Semua yang terjadi pada Hikmah menjadi bukti nyata bahwa jalan pintas selalu menagih balasan pahit. Hidup jujur dan hati yang bersih jauh lebih sulit dijalani, tetapi hanya itu yang memberi keselamatan sampai akhir hayat. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.